Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Sehat kan? Di sini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Sudah siap? Mari kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita, yaitu kita akan membahas tentang matriks. Ya, kita mulai dengan pendahuluan. Nah, teori tentang matriks pertama kali dikemukakan oleh ilmuwan Inggris ya, Sir William Rowan Hamilton dan Arthur Cayley. Pada tahun 1925, matriks digunakan pada mekanika kuantum. Selanjutnya, mengalami perkembangan pesat dan digunakan dalam berbagai bidang, misalnya kriptografi, pengkodean, ekonomi, penyajian data, dan penyelesaian sistem persamaan linear. Berarti matriks ini adalah sesuatu yang powerful ya. Misalkan kita punya klasemen, ya klasemen grup. Ya, piala apa ini saya lupa ya. Dari tabel ini, jika kita sajikan ke dalam tabel ini, bisa kita sajikan ke dalam bentuk matriks dengan cara apa? Kita hapus judul, baris, dan kolomnya. Kita masuk ke definisi matriks. Matriks adalah susunan bilangan yang diatur menurut aturan baris dan kolom dalam suatu jajaran bentuk persegi atau persegi panjang. Kemudian diletakkan dalam kurung biasa atau kurung siku. Bilangan-bilangan tersebut biasanya dinamakan anggota atau elemen matriks. Seperti ini ya. Nah, ini tadi matriks yang tadi, dari tabel yang tadi. Notasi dan ordo matriks. Matriks dinyatakan dengan huruf besar dan elemen-elemennya dinyatakan dengan huruf kecil. Jika A adalah sebuah matriks, AIJ ini menyatakan elemen yang terdapat pada baris ke I dan kolom ke J dari matriks A. Ya, dengan I-nya itu 1 sampai M dan J-nya 1 sampai N. Matriks A dapat dinotasikan dengan A besar, itu sama dengan kumpulan elemen AIJ. Jika suatu matriks terdiri dari M baris dan N kolom, maka M kali N menyatakan ukuran atau ordo dari matriks A. Matriks A berordo M kali N ditulis A M kali N. Di M kali N ini adalah ukuran dari matriks ya. M ini adalah barisnya, sedangkan N ini adalah kolomnya. Untuk matriks dalam bentuk umum seperti ini ya. Kalau kita mulai dari sini, ini bacanya bukan A11 ya, tapi A11 ke kanan, A12 dan seterusnya sampai A1N. Berarti ini matriksnya ada berapa kolom? N kolom. Kalau ke bawah, A11, A21 dan seterusnya sampai AM1. Ini berarti ada M baris. Misalkan kita punya di sini matriks A ya. Oke. Dari matriks A kita peroleh keterangan, matriks A ini terdiri dari 3 baris dan 4 kolom. Dengan demikian, ordo matriks A ini adalah 3 kali 4. 3 kali 4 ya. Nah, misalkan kita diminta untuk menyebutkan suatu elemen dari matriks tersebut. Nah, di sini kita diminta untuk menyebutkan elemen pada baris kedua kolom kedua yang artinya A22, yaitu adalah 6 di sini ya, 6. Baris kedua di sini, kolom kedua di sini ya, ketemunya 6. Oke. Selanjutnya kita ke macam-macam matriks. Yaitu pertama matriks berdasarkan banyak baris dan banyak kolom. Yang pertama matriks baris.
matriks yang hanya terdiri dari satu baris. Kemudian matriks kolom, matriks yang hanya terdiri oleh satu kolom. Sedangkan matriks persegi panjang itu adalah matriks yang gimana? Yang baris dan kolomnya tidak sama, alias dia bentuknya adalah persegi panjang. Kemudian matriks persegi ya. Matriks persegi adalah matriks yang baris dan kolomnya sama, jadi bentuknya persegi. Nah, dari matriks persegi ini kita punya dua keterangan, yaitu diagonal utama dan diagonal samping. Diagonal utama adalah dimulai dari kiri atas ke kanan bawah, sedangkan diagonal samping itu kita mulai dari kanan atas ke kiri bawah. Kemudian kita juga punya trace. Trace itu adalah hasil penjumlahan elemen-elemen diagonal utama. Ya, kita punya di sini, kita ketahui bahwa diagonal utama dari matriks E adalah 2, 6, dan 18. Sehingga trace dari matriks E adalah 2 ditambah 6 ditambah 18, yaitu 26. Begitu. Selanjutnya kita masuk ke matriks berdasarkan pola elemen. Yang pertama adalah matriks 0, yaitu matriks yang isinya elemennya adalah 0 semua. Yang selanjutnya matriks diagonal. Matriks diagonal ini adalah matriks yang elemen selain diagonalnya nilainya 0 semua. Tetapi pada diagonalnya boleh 0, boleh tidak. Kemudian matriks identitas. Matriks identitas itu matriks yang elemen diagonalnya isinya 1. Sedangkan selain diagonalnya isinya 0 semua. Selanjutnya adalah matriks segitiga. Yang pertama matriks segitiga atas. Ya, bisa kita lihat kalau segitiga atas itu dia yang di bawah diagonal utama nilainya 0. Sedangkan kalau segitiga bawah, yang di atas diagonal utama nilainya 0. Ya. Jangan kebalik ya untuk matriks segitiga atas dan segitiga bawah. Selanjutnya adalah transpose matriks. Transpose matriks adalah suatu matriks baru yang diperoleh dengan menuliskan elemen-elemen baris pada matriks menjadi elemen-elemen pada kolomnya. Transpose matriks biasanya dinyatakan dengan A aksen atau A pangkat T. Nah, di sini kita punya matriks A seperti ini ya. Kemudian, ya untuk membentuk transposnya bisa kita cermati di sini. Barisnya yang di sini, ya barisnya di matriks A itu menjadi kolom pertama, baris pertama di matriks A itu akan menjadi kolom pertama di matriks A transpose. Contoh mudahnya, kalau kita mengibaratkan ini posisi bantal, ini posisi guling ya. Bantal jadi guling di sini. Ya, kemudian di sini juga bantal jadi guling. Bantal jadi guling. Ya, bisa dicermati lebih lanjut ya untuk transpose matriks. Nah, kemudian kita punya matriks simetris. Matriks simetris adalah matriks yang sama dengan matriks yang transposnya itu adalah sama dengan matriks itu sendiri. Nah, misalkan kita punya matriks A di sini. A transposnya lah kok ternyata sama dengan A. Nah, berarti A ini adalah matriks simetris ya. Ditranspos jadinya tetap sama, itulah matriks simetris. Nah, kesamaan dua matriks.
matriks A dikatakan sama dengan matriks B jika dan hanya jika yang pertama, dan harus dipenuhi, ordonya harus sama. Baris dan kolomnya harus sama. Kemudian, setiap elemen yang seletak pada matriks A dan B mempunyai nilai yang sama. Kesamaan matriks dilambangkan A sama dengan B. Nah, contoh ini ya. Dari matriks A dan B, apakah sama ya? Kita lihat dulu, 2 dengan 4/2 apakah sama? Oh, sama. 0 dengan 0 apakah sama? Sama. 9 dengan 3 kuadrat? Sama. Negatif 1 dengan negatif 1? Sama. 3 dengan 18 dibagi 6? Sama. 5 dengan akar 25? Sama. Nah, berarti kita peroleh bahwa matriks A sama dengan matriks B. Ya, terima kasih atas kesediaannya mengikuti pembelajaran pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.